Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 19. Seperti monster. Pada waktu bersamaan, langkah gagah seorang pria telah terayun di dalam bauran yang mirip telur transparan. Berisikan manusia pejuang rupiah ini. Gedung berlogo R Build yang kini dipimpin oleh Raiden Mas Rafael Diapijak. Abimanyu Kartawiguna, nama ayah dari pemimpin gedung ini. Lelaki berusia 55 tahun itu melangkah kontai memasuki ruangan milik putra pertamanya. Abimanyu memiliki 3 orang anak, 2 laki-laki dan 1 perempuan, Raiden Mas Rafael, Arga Mas Andaru, dan Pangesti Ning Ayu. Di dalam ada Bastian dan Raiden yang sedang berkonfrontasi dingin. Sepertinya serius sekali raut frustasi putranya menyambut kedatangan Abimanyu yang tidak sering-sering ini. Raiden dan Bastian berjingkrak mendapati Abimanyu berkunjung tanpa perjanjian. Setidaknya itu bukan kebiasaan Abimanyu yang dingin dan angkuh. Romo, Raiden berdiri kemudian memberikan tundukan kepala pada lelaki itu. Begitupun dengan Bastian. Abimanyu berdiri tegak mencekal tangan ke belakang dengan tatapan yang mengarah pada Raiden. Meskipun sudah berumur, Abimanyu masih terlihat sangat tampan, wajah bule campuran Jawa terkesan lebih sensual. "Kamu apa kabar?" Pertanyaan yang diajukan karena sudah lama Raiden tidak menemui ayahnya. Ada sesuatu yang membuat Raiden tidak betah di rumah utama. "Baik," sahut Raiden menunduk segan. Meski tidak dekat, setidaknya kesopanan masih Raiden junjung tinggi teruntuk ayahnya. "Apa Romo mengganggu?" "Tidak," geleng Raiden masih menunduk. "Aku dengar putraku sudah menikah, tapi tidak mengundangku. Sebenarnya Romo tidak mau mencampuri urusanmu. Romo kesini hanya mau bertanya, apa rumah tangga kalian bisa bahagia tanpa doa dari kami? Dan jika benar begitu, selamat," sindir Abimanyu. "Maaf Romo," sambung Raiden lirih. Sejenak mereka terdiam dan hening sempat terjadi beberapa saat. Di dalam ruangan ini, hanya tatapan rindu yang Abimanyu hunuskan. "Siapa dia? Atas dasar apa kau menikahinya? Apa kau hanya bersenang-senang dengan istrimu? Kenapa tidak dikenalkan pada kami?" tanya Abimanyu. "Tentu saja tidak begitu Romo," Raiden mendongak lalu menggeleng. "Hanya saja Alula masih belum siap untuk masuk ke dalam lingkungan keluarga kita, yang mungkin aneh baginya. Dia berasal dari keluarga biasa," jelasnya lagi. Kepribadian, cara makan, gaya pakaian, Alula masih sangat jauh dari kriteria keluarga besar Abimanyu Kartawiguna. "Apa kau sadar saat menikahinya?" Abimanyu mengerut kening merata putranya yang mengangguk dengan cepat. "Tentu saja, Raiden sangat menyayanginya. Aku sangat..." "Apa alasanmu menikahi gadis biasa sepertinya?" sela Abimanyu. Memangkas ucapan putranya, rahangnya pun kian menegas. "Apa kelebihannya? Dan apa istrimu mampu menjadi bagian dari keluarga kita nantinya, Raiden?" Raiden meredup tatapan. "Jangan tanya apa alasannya. Karena saat seseorang punya alasan untuk mencintai, dia akan berhenti ketika sudah tidak ada lagi hal yang membuatnya jatuh hati." Hati Abimanyu seakan tercabik mendengar itu, sebab dirinya pun mengalami hal yang seperti Raiden katakan. Itulah yang dia lakukan pada ibu Raiden. Alula hadir mengisi kekosongan hariku. Raiden terbiasa dengan keberadaannya, bahkan mungkin sudah candu padanya. Dia tidak memiliki kelebihan yang mampu menarik perhatianku, tapi dia berhasil membuatku jatuh hati padanya. Imbuh Raiden. Abimanyu tersenyum getir. "Belum lama kamu berhubungan dengan Emily. Apa semudah itu kamu mencintai gadis lain?" "Jika sangat mudah bagimu berpindah hati, kenapa tidak mencobanya dengan Cindy?"
Jelas keluarga Cindy, jelas bibit bebek bobotnya. Usulnya. Aku sudah memiliki semua. Aku tidak membutuhkan apapun selain Alula, istri yang aku cintai dan aku sayangi. Romo tahu sendiri, Raiden tidak pernah menyukai Cindy. Tampik Raiden. Cukup lama Abimanyu terdiam. Baiklah, keras kepalamu menuruni aku. Anggap saja aku sedang berusaha mengertimu sekarang, katanya dingin. Tapi Romo mau tahu dan melihat secara langsung, bagaimana watak dan kebiasaan mantu pertamaku. Ujarnya, bawa Alulamu ke rumah utama. Jangan sampai kamu lupa dari mana asalmu tinggal. Ingat Pak Presiden, sehebat-hebatnya kamu di sini, ada dua kami yang tidak pernah kamu kunjungi. Tambah Abimanyu menyindir dengan elegan. Raiden menunduk kepalanya saat Abimanyu memutar tubuh dan berjalan keluar kemudian menuju pintu lift eksklusif. Sesaat setelah Abimanyu berlalu, Raiden tendang kursi kebesarannya, meremas rambut pekatnya. Ah, kenapa harus terjadi seperti ini? Lula pasti menolak ajakanku, teriaknya. Bastian menoleh. Ini hukuman yang harus bos terima setelah terus menaruh perasaan pada wanita yang salah. Bahkan gadis yang tepat tidak akan pernah mendapat kesempatan untuk menjadi satu-satunya. Sindirnya. Bastian memang brengsek, tapi setidaknya tidak menyakiti wanita yang sudah sama mengucap komitmen. Raiden menghunus pandang tajam. Kamu pikir aku mau seperti itu? Aku juga berusaha menjadikan Alula satu-satunya. Buktinya apa? Bos menyebut nama Emily saat nyonya muda menangisi kesakitan yang bos timpakan padanya, sela Bastian. Wanita bodoh saja yang masih akan memaafkanmu bos, tambahnya ketus. Pesan teks yang Nakula kirim telah sampai dan Raiden bergegas membukanya cepat-cepat. Lula pingsan, sepertinya dia sakit, sekarang Lula dirawat di klinik kampus. Ya Tuhan baby, ada apa denganmu? Gegas Raiden keluar dari balik mejanya, melangkah cepat keluar dari ruangan. Bastian tak menanyakan kenapa, sudah pasti ini sangat darurat. Mereka berjalan beruntun bahkan mempercepat ayunan langkah kaki. Rasa was menguasai pikiran Kalut Raiden, ini semua pasti ada hubungannya dengan peristiwa semalam. Alula Humaira apakah akan memaafkan dirinya? Raiden berpikir keras. Alula sudah melenggangkan harapan pada seorang pria yang kini menyandang status suami. Raiden mengangkatnya tinggi sampai terjatuh dan tidak kuat lagi dia berdiri. Sakit Alula bertubi-tubi. Remuk redam tubuhnya, juga keping retakan hatinya bahkan hampir menjadi abu. Kedewasaan seseorang diukur dari bagaimana dia menyikapi kondisi dalam hidupnya. Alula masih bocah kecil yang baru mengenal namanya cinta dan hubungan serius, tentu peristiwa malam tadi sangat menyakitkan baginya. Berbibir pucat dan tercacat Alula duduk menyandarkan punggung pada bantal ranjang klinik. Di sisinya masih ada Galang memberikan suapan bubur ayam pada Alula. Alula baru siuman setelah cukup lama pingsan. Alula belum sempat makan apa. Biasanya Raiden menyuapinya sarapan pagi.
tapi tidak dengan hari ini. Menatap saja Alula tak ingin. Apa yang sebenarnya terjadi padamu? Galang memberikan suapan dan Alula melahapnya. Alula menggeleng setelah menyelesaikan kunyahannya. Tidak apa-apa, aku masih Bang Galangmu kan? Selama Bang Galang masih menganggapku, selama itu pula Lula masih adikmu. Sejak kapan hati Galang sakit mendengar kata adik dari Alula? Kemarin kata itu masih terdengar baik saja. Ada apa dengan dirinya? Dari semenjak tahu Alula dinikahi Raiden, semua yang biasanya baik saja, menjadi sangat menyakitkan. Galang pernah mengerti bagaimana perasaan suka Alula padanya, tapi Galang hanya menganggap Alula adik atau mungkin kekasih bayangan. Seperti lagunya Cakrahan, Galang menyembunyikan rasa cinta Alula di balik topeng persahabatan. Nyatanya, kini dirinya yang gusar dengan hubungan pernikahan Alula dan Raiden. Kamu bahagia? Alula mengangguk. Lula bisa kuliah. Lula juga bisa memiliki tempat tinggal dan pakaian yang bagus. Sudah pasti Lula bahagia. Tapi kamu tidak terlihat baik saja. Ada hal yang tidak terlihat seperti semestinya. Lula baik saja. Lula cuma kecapean. Kemarin Lula jalan kemana, makanya hari ini Lula tidak siap fisik. Sanggah Alula. Di koridor kampus yang mengarah pada klinik, teriakan para gadis telah meriuh. Mereka memekik ramai meneriaki nama Raiden Mas yang ketampanan dan kegagahannya super duper. Raiden melangkah cepat bahkan setengah berlari menuju sebuah pintu bertanda khusus. Diiringi beberapa orang penting yang menyambut kedatangannya. Selamat datang Tuan Muda, ada yang perlu kami bantu? Kosongkan tempat yang aku tuju. Lelaki itu mengernyit bingung. Sebenarnya apa tujuan Raiden datang ke sini? Tempat apa Tuan? Klinik, kata perintah yang Raiden celetukan dan segera dituruti oleh para petugas. Raiden Mas Rafael datang ke ruang klinik. Ada apa ini? Apakah ada seseorang yang sangat penting untuk dibesuk? Lupakan rasa penasaran, mereka semua harus menuruti perintah Raiden sebab pria tinggi berharisma itu adalah donatur tetap terbesar di kampus ini. Hampir 80% kampus elit mewah ini mendapat sokongan dana dari perusahaan Raiden, dan itu tidak semua orang tahu. Mata suruhan Raiden bilang Alula sedang bersama Galang, dan itu membuat darah Raiden memanas seketika. Rahang yang tegas Raiden usung di antara kecemasan hatinya. Di depan sana satu orang pria membukakan pintu klinik. Raiden melangkah masuk bersamaan dengan menolehnya Alula dan Galang yang terkejut. Raiden terus melangkah cepat menuju Galang dan langsung menohokkan cengkeraman pada kerah baju milik pemuda itu. Sudah kubilang, jangan pernah mendekati milikku lagi, pekiknya keras. Meski ketakutan, Alula tidak bersuara.
dia lebih memilih diam karena itu lebih membuatnya nyaman. Terserah Raiden ingin melakukan apa, Alula sudah tidak lagi tertarik meladeninya. Inginnya dia berlari yang jauh dari lelaki penguasa itu. Lepas, Galang menampik dengan mendorong tubuh bidang Raiden hingga terlepas. Gurat tidak bersahabat Galang dan Raiden lukis di wajah tampannya masing-masing. Keduanya berdiri saling menghunus tatapan menusuk satu sama lain. Kamu lupa Alula Humaira istriku, aku haramkan siapapun mendekatinya, cetus Raiden. Galang tersenyum sinis. Oh ya, bagaimana dengan Alula sendiri? Sejauh ini dia nyaman bersamaku. Satu pukulan tangan Raiden mendarat pada wajah tampan Galang tepatnya di hidung mancungnya. Galang tersenyum getir mengusap sedikit darah yang mengalir di sana. Apa seperti ini dirimu? Apa kau juga memukuli Alula? Bukan urusanmu, sergah Raiden. Sekarang urusanku. Bangsat, Raiden tendang dada Galang sampai terhuyung dan terduduk di salah satu ranjang. Jangan coba bermain, main denganku Galang, teriaknya. Cukup, kalian membuatku takut. Kalian seperti monster. Setelah berteriak keras, Alula turun dari ranjang dan berlari keluar dari ruangan. Raiden menoleh. Sayang, Lula. Bersambung.